Oke, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato. Saya pagi hari ini ingin berbagi pada Bapak Ibu semua tentang bagaimana merencanakan masa depan. Ya, Bapak Ibu, kita tahu bahwa masa depan itu harus direncanakan. Ya, kalau kita pengen punya masa depan yang bagus, maka suka tidak suka kita harus merencanakan masa depan kita dengan baik. Saya rasa Anda setuju Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu hari ini tidakkah Anda sering melihat orang-orang di luar sana yang ketika dia memasuki masa pensiun, dia harus kerja keras. Begitu banyak orang-orang yang ketika anaknya mau memasukin sekolah, dia harus tetap mencari uang. Padahal seseorang yang memiliki anak sudah tahu bahwa ketika anaknya lahir, maka 17 tahun kemudian anaknya akan kuliah dan membutuhkan biaya yang besar. Dan semua orang yang bekerja, semua orang yang hidup akan tahu bahwa semua orang pasti punya usia tuh terus bertambah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sekarang usia misalkan 30 tahun, saya akan pastikan bahwa 30 tahun lagi Anda akan usia 60 tahun. Pertanyaannya adalah, Anda ingin menyiapkan masa depan Anda seperti apa? Ketika Anda pengen pensiun, pensiun seperti apa yang Anda harapkan? Ketika anak Anda nanti kuliah, anak Anda kuliah pengen seperti apa yang Anda harapkan? Bapak Ibu, hari ini kalau kita berbicara tentang masa depan, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda melihat satu fenomena di negara kita bahwa hari ini di Indonesia, Bapak Ibu, ketika orang memilih pekerjaan, begitu banyak orang berbondong-bondong ingin menjadi pegawai negeri. Bapak Ibu, kalau saya berbicara pegawai negeri, saya tidak bermaksud untuk menjelekkan posisi pegawai negeri, tetapi mari kita belajar dari apa yang terjadi selama ini. Bapak Ibu, orang tua saya sendiri adalah pegawai negeri sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang pegawai negeri, kenapa sih semua orang berbondong-bondong pengen jadi pegawai negeri? Kenapa banyak orang ketika ada lowongan PNS, itu semua orang, waduh, sampai kemarin itu sampai Gelora Bung Karno itu penuh orang ngelamar pegawai negeri, Bapak Ibu. Padahal yang dicari hanya sekitar 500 orang, tetapi yang ngelamar itu sampai ratusan ribu orang. Kenapa image bahwa pegawai negeri itu seolah-olah satu-satunya pekerjaan yang luar biasa? Bapak Ibu, kebayang nggak? Kalau hari ini semua orang pengen menjadi pegawai negeri, maka bangsa Indonesia ini juga tidak akan pernah maju, Bapak Ibu. Nah, fenomenanya adalah, kenapa orang pengen menjadi pegawai negeri, Bapak Ibu? Nih, Bapak Ibu, ini saya tunjukkan. Ini saya mengambil contoh surat keputusan pensiun dari orang tua saya sendiri, Bapak Ibu. Bapak mertua saya, Pak Sukiono, beliau adalah salah satu pegawai negeri dengan golongan terakhir adalah 4B, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh lihat di sini, Bapak Ibu, gaji yang diterima saat pensiun kemarin adalah lebih kurang 3 juta per bulan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Anda boleh lihat di sini, semua orang di luar ketika memilih pekerjaan selalu berpikir, wah enak ya jadi pegawai negeri. Kalau pegawai negeri itu nanti tidak bekerja aja masih dapat penghasilan. Tetapi, Bapak Ibu, tahukah Anda apa yang ada di balik pensiun yang katanya diterima oleh pada pegawai negeri, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, ini saya tunjukkan satu fakta, Bapak Ibu. Bahwa pegawai negeri itu setiap bulan mendapatkan potongan yang namanya iuran wajib pegawai, ya. Iuran wajib pegawai dipotong secara otomatis dari seluruh gaji dengan besaran 10%. Nih, Bapak Ibu. Artinya apa, Bapak Ibu? Semua pegawai negeri mulai dari pertama kali kerja, mungkin dia kerja umur 25 tahun, sampai dia umur 56 tahun, atau umur pensiun mungkin 60 tahun, berarti lebih kurang 35 tahun dia kerja. Selama 35 tahun kerja itu, maka pegawai negeri itu gajinya dipotong lebih kurang 10%. 10% untuk apa saja, Bapak Ibu? Di situ banyak sekali, Bapak Ibu, dibagikan untuk kesejahteraan PNS, baik itu dirasakan sekarang dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah untuk masa pensiun, Bapak Ibu, ya. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Pegawai negeri itu bisa memiliki pensiun karena apa? Karena gaji pegawai negeri setiap bulan dipotong lebih kurang 10% setiap bulan. Nah, artinya apa, Bapak Ibu? Ketika Anda pengen punya pensiun, seperti halnya PNS, maka itu hal mudah. Ketika Anda pengen menjadi seperti PNS, ketika tua nanti tetap punya penghasilan, maka suka tidak suka, Anda harus mampu memotong penghasilan Anda sendiri dan Anda sisihkan dan tidak boleh diotak-atik. Berapa lama? Selama Anda kerja. PNS itu kerja 35 tahun dan selama 35 tahun gajinya dipotong 10% dan itu dinikmatin ketika masa pensiun. So, buat Bapak Ibu semua, hari ini kita tahu, Bapak Ibu, namanya pemerintah, Bapak Ibu tidak akan sanggup untuk membayar gaji PNS seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Nah, Anda ini fakta, Bapak Ibu. Berita bulan Maret kemarin, Bapak Ibu, pemerintah itu berencana mengurangin pegawai negeri, Bapak Ibu. Hari ini jumlah pegawai negeri di Indonesia lebih kurang 4,5 juta. Tahun 2016, Bapak Ibu, jumlah PNS di Indonesia itu sekarang 4,5 juta.
Dan pemerintah mentargetkan tahun 2019 jumlah PNS hanya 3,5 juta. Artinya apa? Pemerintah sedang mengusahakan mengurangi 1 juta pegawai negeri di seluruh Indonesia. Nah loh, terus bagaimana nasibnya? Ketika saya pengen pensiun seperti halnya PNS, ketika saya pengen nanti tua, saya pengen mendapatkan penghasilan seperti halnya PNS, terus gimana? Kalau sekarang saya bukan PNS, apa yang harus saya lakukan? Sama Bapak Ibu. Kalau Anda pengen punya pensiun yang bagus, maka Anda harus mampu menyisihkan penghasilan Anda lebih kurang 10% setiap bulan. Suka tidak suka? Kalau Anda masih punya alasan untuk tidak pernah menyisihkan uang Anda setiap bulan, maka jangan harap Anda punya pensiun yang bagus. Titik. Sekali lagi, ketika Anda tidak mau menyisihkan uang Anda setiap bulan, maka jangan salahkan saya, jangan salahkan siapa-siapa ketika nanti Anda memasuki usia pensiun dan Anda tetap harus bekerja. Bapak Ibu, coba Anda lihat di luar sana, orang-orang di sekeliling Anda, Bapak Ibu. Bukankah orang-orang yang usia umur 60 tahun ke atas sekarang masih kerja itu cukup banyak sekali, Bapak Ibu? Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, Anda mau jadi seperti itu atau tidak? Nah, Bapak Ibu, hari ini saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu semua karena hari ini Bapak Ibu, ya, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang satu program, ya. Program ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Saya hari ini Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan asuransi terbesar Bapak Ibu di Indonesia. Saya bekerja di Prudential Bapak Ibu. Hari ini saya memilih Prudential tempat saya bekerja, dan saya hari ini ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua satu program Bapak Ibu yang kalau Bapak Ibu mau ikutin dengan baik, Bapak Ibu, program ini akan membantu Anda untuk memiliki sejumlah aset yang aset itu nanti bisa membuat Bapak Ibu nanti memiliki masa depan yang terbaik. Programnya adalah ini program jaminan aset 1 miliar. Ini adalah program yang saya desain untuk membantu Anda memiliki dana lebih kurang 1 miliar ketika Anda nanti memasuki masa pensiun. Nih Bapak Ibu, sebagai contoh Bapak Ibu, sekarang mungkin Anda umur 26-30 tahun. Anda mungkin sekarang umur 26-30 tahun Bapak Ibu. Nih, Bapak Ibu, Anda cukup membayar iuran lebih kurang 925.000 per bulan. Bapak Ibu, iuran di Prudential Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Anda, ya. Anda boleh mulai dari minimum 400.000 per bulan. Jadi ini adalah contoh program Bapak Ibu, ya. Ketika Anda nanti menginginkan program yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Anda boleh sampaikan kepada kami. Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah contoh program, ya. Ini bukan satu-satunya program. Kami memiliki banyak sekali program, dan ketika Bapak Ibu pengen memiliki program ini, monggo Anda boleh lihat tabel ini Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh Bapak Ibu. Anda sekarang umur 26 atau sampai 30 tahun, mungkin 27, 28. Anda hanya cukup menyisihkan lebih kurang 925.000 per bulan, maka Anda cukup membayar lebih kurang Bapak Ibu 15 tahun. Ya, Anda membayar iuran lebih kurang 15 tahun Bapak Ibu, ya. Anda boleh hitung berapa totalnya Bapak Ibu, dan nanti Bapak Ibu kita akan mengelola dana Anda dengan sistem investasi Bapak Ibu. Yang namanya investasi Bapak Ibu, hasil atau bagi hasil itu tidak bisa dipastikan, tetapi Bapak Ibu, ya, kita akan mencoba melakukan pendekatan Bapak Ibu, ya. Pendekatan hasil investasi selama rata-rata Prudential ada di Indonesia Bapak Ibu, hasil investasi kita itu rata-rata di angka 17% per tahun. Ya, sekali lagi, rata-rata hasil investasi kita di angka 17% per tahun. Tetapi Bapak Ibu, yang namanya investasi Bapak Ibu bisa di atas, bisa di bawah. Ya, kadang tinggi, kadang rendah Bapak Ibu. Tetapi ini kita mencoba melakukan pendekatan dengan menggunakan asumsi, ya, pertumbuhan investasinya hanya 15% saja per tahun. Seandainya keuntungan atau hasil investasinya 15% saja per tahun, maka Bapak Ibu, ya, maka nanti pada saat Anda umur 55, Anda akan memiliki dana lebih kurang 1 miliar. Sekali lagi Bapak Ibu, hanya dengan menyisihkan 925.000 per bulan selama 15 tahun, maka nanti umur 55 Anda akan memiliki dana lebih kurang 1 miliar. Ya, artinya ini adalah pendekatan nilai tunai Bapak Ibu, ya. Untuk kepastiannya nanti kita akan mengikuti pertumbuhan hasil investasi itu setiap hari. Kemudian Bapak Ibu, selain dari dana Anda akan dikembangkan juga dengan sistem unit link Bapak Ibu, di mana dana Bapak Ibu kita akan letakkan dalam bentuk reksadana saham Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kami juga akan memberikan jaminan apabila terjadi resiko meninggal dunia. Anda sebagai kepala rumah tangga meninggal dunia, maka kami akan membayarkan santunan lebih kurang 1 miliar. Oke, sekali lagi, hanya dengan menyisihkan 925.000 per bulan, kapanpun Anda meninggal dunia, ya, program ini akan melindungi Anda sampai usia pensiun, di mana usia pensiun yang hari ini kita tetapkan adalah umur 55, misalkan Anda pensiun pengen umur 55, maka
ketika Anda meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun itu, maka Anda atau keluarga Anda akan menerima santunan lebih kurang 1 miliar. Artinya apa Bapak Ibu? Program ini akan membantu Anda untuk memiliki dana lebih kurang 1 miliar pada saat Anda pensiun, atau memberi kepastian kepada keluarga Anda memiliki dana 1 miliar ketika Anda terjadi resiko meninggal dunia sebelum masa pensiun Anda. Oke, saya rasa sampai sini cukup jelas Bapak Ibu. Kemudian, kami juga akan memberikan jaminan perawatan di rumah sakit sampai dengan 215 juta dengan kelas kamar 500.000 per hari. Kami akan menanggung kunjungan dokter, biaya operasi, ya perawatan di kamar, kemudian aneka perawatan, obat-obatan, dan sebagainya kita akan tanggung Bapak Ibu. Untuk detail Bapak Ibu, nanti kita akan berikan penawaran secara spesifik. Ini adalah informasi umum Bapak Ibu. Ketika Anda tertarik untuk mengikuti program ini Bapak Ibu, di Prudential Anda bisa memiliki program dana pensiun ataupun dana pendidikan Anda, anak Anda, itu minimum mulai dari angka 400.000 tiap bulan. Sekali lagi, Anda boleh memiliki perlindungan minimum mulai dari 400.000 per bulan sampai tidak terhingga Bapak Ibu. Nah, ketika Anda ingin mengikuti program yang jaminan aset 1 miliar ini, maka ketika usia Anda 26 sampai 30 tahun, Anda cukup menyisihkan 925.000 per bulan. Contoh Anda sekarang misalkan usia 41 tahun, Anda cukup menyisihkan 1,8 juta per bulan, maka nanti Anda pensiun umur 65 tahun, Anda akan memiliki dana plus minusnya 1 miliar, dan ketika Anda meninggal dunia juga Anda akan dibayarkan, keluarga Anda akan menerima santunan 1 miliar, dan ketika Anda dirawat di rumah sakit, Anda juga akan diberikan jaminan sampai dengan 215 juta per tahun, ya, dengan kelas kamar yang 500.000, ya. Nanti Anda bisa menyesuaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, hasil investasi ini dengan asumsi pertumbuhan investasi 15% per tahun, dan nanti hasil investasi sesungguhnya akan mengikuti berapa pertumbuhan investasi saat itu. Tetapi sebagai gambaran Bapak Ibu, hasil investasi selama ini kita di rata-rata sejak diluncurkan itu di angka 17% per tahun. Oke, Bapak Ibu, ini kalau Anda mengikuti program jaminan aset 1 miliar, bagaimana ketika Anda ingin mempunyai jaminan aset yang di bawah itu? Kita juga punya program jaminan aset setengah miliar Bapak Ibu. Nih, contoh jaminan aset setengah miliar Bapak Ibu. Anda umur 30 tahun tadi, Anda cukup menyisihkan 525.000 per bulan, Anda bayar premi selama 15 tahun, dengan total 94.500.000, nanti umur 55, dana Anda akan dikembangkan dengan sistem investasi tadi, akan menjadi lebih kurang senilai 500 juta atau setengah miliar Bapak Ibu, dan ketika Anda terjadi resiko meninggal dunia, kita juga akan bayarkan, ya, setengah miliar kepada keluarga yang Anda tinggalkan, dan ketika Anda harus dirawat di rumah sakit, maka kita juga akan memberikan jaminan lebih kurang 150 juta dengan kelas kamar yang 350.000 per hari. Bapak Ibu, saya rasa Anda cukup jelas dengan program ini Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu hari ini Anda benar-benar memikirkan masa depan Anda. Masa depan bukan simsalabim. Ketika Anda tidak pernah merencanakan masa depan Anda, maka Anda tidak akan pernah punya masa depan Bapak Ibu. PNS sekali lagi bisa punya pensiun karena PNS itu disiplin, setiap bulan dipotong 10%, 10%, 10%, 10% dari penghasilan Anda selama 35 tahun. Ketika dia pensiun, maka itu bukan uang pensiun, tetapi PNS menerima uang dia sendiri. Nah, buat Bapak Ibu yang hari ini tidak diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang PNS, maka Anda bisa merencanakan masa pensiun Anda sendiri, Bapak Ibu. Wah, ada yang komentar Bapak Ibu, waduh, saya serahkan masa depan Anda, saya dengan Allah, dengan Tuhan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, dunia ini harus kita jalanin Bapak Ibu. Kita punya Tuhan, saya juga punya Tuhan, Anda juga punya Tuhan. Kita berasuransi bukan berarti tidak percaya dengan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita berasuransi itu persis seperti ikhtiar kita sebagai manusia. Kalau Anda sakit ke dokter, kalau Anda sakit ke dokter ngapain? Apakah berarti bahwa Anda tidak percaya dengan Tuhan? Bukan kan Bapak Ibu? Anda sakit ke dokter karena ikhtiar Anda sebagai manusia ke dokter untuk mencari kesembuhan melalui perantaraan dokter. Siapa tahu Tuhan menitipkan kesembuhan Anda lewat dokter. Anda bekerja, Anda kerja, itu apakah Anda bisa dikatakan tidak percaya dengan Tuhan? Bukan kan Bapak Ibu? Anda kerja karena ikhtiar Anda untuk mendapatkan rezeki Bapak Ibu. Anda nyekolahkan anak Anda, itu juga ikhtiar Anda untuk membuat anak Anda cerdas, untuk punya masa depan. Kalau Anda percaya dengan Tuhan, misalkan contoh, Anda berasuransi menganggap bahwa tidak percaya dengan Tuhan. Kalau begitu Bapak Ibu mulai sekarang kalau sakit nggak usah ke dokter. Ya, kalau sakit nggak usah ke dokter. Kenapa? Karena kalau sakit ke dokter, jangan-jangan nanti Anda dianggap tidak percaya dengan Tuhan. Kan Tuhan bisa menyembuhkan tanpa harus ke dokter Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu, hari ini saya punya asuransi 10 miliar per bulan. 10 miliar dengan uang pertanggungan 10 miliar bukan karena saya pengen mati Bapak Ibu. Hari ini saya punya anak 3.
Dan anak saya butuh masa depan. Anak saya yang pertama itu kemarin ngomong ke saya pengen sekolah di Jepang, yang anak kedua pengen sekolah di Jerman. Dan Bapak Ibu, teman-teman semua, saya tahu biaya sekolah di luar negeri itu mahal. Dan saya harus menyiapkan semua resiko. Bapak Ibu, Anda boleh lihat sekarang, ya. Anda boleh lihat sekarang, semua mobil itu ada ban serep. Ya, ban serep itu bukan bermaksud untuk pengen bocor, tetapi untuk mengantisipasi kalau bocor seperti apa. Sekali lagi Bapak Ibu, ini ada satu program Bapak Ibu untuk memastikan Anda punya masa depan Bapak Ibu, di mana Anda cukup menyisihkan dengan premi yang terjangkau Bapak Ibu setiap bulan. Nanti kita akan membantu Anda ketika Anda memasuki masa pensiun, ya, Anda akan memiliki dana lebih kurang 1 miliar. Dan kemudian ini adalah program yang 1,5 miliar Bapak Ibu, dan Bapak Ibu, ini juga ada program untuk pendidikan anak Anda Bapak Ibu. Nanti kita akan jelaskan terpisah jika Anda tertarik Bapak Ibu. Ya, hanya dengan premi 500.000 per bulan atau menyesuaikan dengan kebutuhan Anda, maka kita akan membantu Anda nanti untuk menyiapkan biaya pendidikan untuk putra-putri Anda. Sekali lagi. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dana Anda dikembangkan Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, karena saya berasal dari divisi syariah Bapak Ibu, hari ini saya melayani nasabah-nasabah syariah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, seluruh dana nasabah kami Bapak Ibu itu oleh perusahaan itu diletakkan di beberapa perusahaan ini Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh Bapak Ibu, uang Bapak Ibu yang hari ini terkumpul di Prudential sekian triliun Bapak Ibu, ya, itu diletakkan di beberapa perusahaan-perusahaan besar ini Bapak Ibu. Sebagai contoh Telekomunikasi Indonesia, Unilever, Astra, Indofood, Indosemen dan sebagainya Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Uang yang Bapak Ibu serahkan kepada kami, ya, oleh perusahaan kami diletakkan di perusahaan-perusahaan ini. Ya, nah ketika perusahaan-perusahaan ini nanti memberikan keuntungan, maka keuntungan itu yang akan membuat harga sahamnya naik. Ketika harga sahamnya naik, maka itulah yang akan menjadi keuntungan buat Prudential, dan Prudential akan kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi boleh dibilang Bapak Ibu, uang Bapak Ibu kita kembangkan di perusahaan ini Bapak Ibu, kalau boleh bahasa kasarnya kita kembangkan dengan sistem bagi hasil. Bapak Ibu titip uang di Prudential, Prudential taruh uangnya di perusahaan-perusahaan ini mendapatkan keuntungan, keuntungan itu akan kita kembalikan kepada Bapak Ibu semua, ya. Oke, ini berbicara tentang bagaimana cara Prudential mengelola aset Bapak Ibu, uang Bapak Ibu semua. Terus kemudian Bapak Ibu, nah Bapak Ibu, kalau berbicara tentang klaim kesehatan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu, ketika Anda menjadi nasabah Prudential, maka nanti Bapak Ibu Anda akan memiliki kartu PRUHS, Pru Hospital and Surgical, seperti ini Bapak Ibu. Kartu ini akan membantu Bapak Ibu semua, ya, ketika Bapak Ibu dirawat. Hari ini Prudential sudah bekerja sama, hari ini tahun 2016 Bapak Ibu, Prudential sudah bekerja sama di 421 rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu dirawat di rumah sakit, maka Bapak Ibu nggak usah pusing. Bapak Ibu cukup nunjukkan kartu ini kepada rumah sakit, maka nanti rumah sakit yang akan tagihan ke Prudential. Jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek klaim, karena tinggal nunjukin kartu ini saja, ya. Oke, ya, syaratnya Bapak Ibu Anda harus mencari rumah sakit yang sudah kerjasama, ya. Di Indonesia ada 421. Anda boleh lihat daftarnya, atau Anda boleh tanya kepada kami Bapak Ibu, saya akan kirimkan datanya, dan setiap bulan kita akan menambah rumah sakit yang kerjasama. Dan bagaimana ketika Anda terpaksa dirawat di rumah sakit yang belum kerjasama dengan Prudential? Gampang Bapak Ibu, Anda cukup, ya, Anda cukup bayar dulu Bapak Ibu, ya. Nanti semua kwitansi asli Bapak Ibu kumpulkan. Nah, nanti kwitansi asli itu yang akan kita reimburse, kita akan kembalikan, kita akan transfer ke rekening Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu untuk pembayaran, Bapak Ibu pembayaran premi setiap bulan, Bapak Ibu, Anda dilarang membayar lewat agent. Anda dilarang membayar lewat saya atau membayar lewat agent Anda Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Kami sudah bekerja sama dengan bank-bank dan lembaga keuangan ini Bapak Ibu, termasuk Pegadaian, Kantor Pos, BCA, BNI, Bank Permata, dan semuanya bank BRI, Bank Mandiri, Maybank, kemudian CIMB Niaga. Ini adalah bank-bank tempat pembayaran Bapak Ibu. Dan kami juga bekerja sama dengan Visa dan Mastercard untuk pembayaran melalui kartu kredit. Jadi Bapak Ibu, untuk pembayaran premi dilarang membayar lewat agent. Bapak Ibu, dulu Bapak Ibu, ya banyak sekali orang-orang menjadi negatif terhadap asuransi. Kenapa? Karena nitip bayar lewat agent. Nah, agentnya tidak amanah, tidak menyerahkan ke perusahaan. Sehingga apa Bapak Ibu? Akhirnya orang ya kecewa dengan asuransi. Padahal sebenarnya bukan asuransi yang jelek, tapi karena membayar lewat orang yang tidak tepat, ya. Anda lewat agent Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dengan membayar langsung lewat bank-bank ini atau lewat kantor pos atau Pegadaian, maka Anda memastikan uang Anda langsung nyampe ke perusahaan. Bahkan Bapak Ibu dengan bank-bank ini yang saya sebutkan ini, maka Bapak Ibu
tidak perlu bayar. Kenapa? Karena kita memiliki program auto debit di mana ya Bapak Ibu Anda tidak perlu bayar, tidak bayar. Anda cukup nabung di rekening Anda, maka nanti Bapak Ibu bank yang akan memotong saldo Anda dan mengirimkan langsung ke Prudential. Jadi nggak ada urusan bayar-bayar Bapak Ibu. Anda cukup ngisi saldo dan saldonya nanti langsung kepotong dan langsung ke Prudential Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, kenapa saya memutuskan untuk di Prudential? Kenapa saya memutuskan untuk menawarkan Prudential kepada Bapak Ibu semua? Bapak Ibu, setiap tahun majalah investor memberikan peringkat kepada perusahaan asuransi di Indonesia, Bapak Ibu. Ya, untuk tahun ini Prudential juga kembali mendapatkan predikat sebagai perusahaan asuransi terbaik, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ini adalah 10 besar asuransi jiwa berdasarkan aset, Bapak Ibu. Tahun 2014, Bapak Ibu. 2014 yang 2015 masih sedang dalam proses, belum selesai, Bapak Ibu. Saya tunjukkan data dulu tahun 2014, Bapak Ibu. Anda boleh lihat, Bapak Ibu, aset Prudential tahun 2014, Bapak Ibu. Ya, kita memiliki aset lebih kurang 54 triliun, Bapak Ibu. Kemudian Anda disusul oleh perusahaan asuransi lain, Anda boleh lihat di sini, Bapak Ibu. Artinya apa, Bapak Ibu? Prudential di Indonesia itu baru 20 tahun, Bapak Ibu. Ya, tetapi kita sudah memiliki aset mengalahkan perusahaan asuransi lain, Bapak Ibu. Artinya apa, Bapak Ibu? Hari ini Prudential memiliki satu produk yang benar-benar dibutuhkan oleh banyak orang di Indonesia. Prudential memiliki slogan, Bapak Ibu, always listening, always understanding. Kita selalu mendengarkan dan selalu memahami. Artinya apa, Bapak Ibu? Kami mencoba untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi terbaik buat Bapak Ibu semua. So, buat Bapak Ibu semua, yang Anda masih merasa belum jelas tentang program kami atau apapun yang kami sampaikan, silahkan tulis komentar di video yang bagikan ini, atau Anda boleh tanya kepada orang yang membagikan video ini. Supaya apa, Bapak Ibu? Kita pastikan Anda paham dulu, Bapak Ibu. Jangan underestimate dulu, jangan berprasangka dulu, Bapak Ibu. Hari ini, Bapak Ibu, orang-orang di luar negeri, Bapak Ibu, saya sudah keliling ke beberapa negara di negara-negara maju, Bapak Ibu. Saya sudah pernah ke Eropa, Bapak Ibu. Dan semua orang negara Eropa, semua orang di negara maju, semua orang punya asuransi. Hari ini Indonesia sudah terlanjur ketinggalan jauh dari negara-negara lain. Mari kita mengejar. Bagaimana cara ngejarnya? Mari kita berbondong-bondong menyadarkan masyarakat untuk menyadarin perencanaan masa depan. Begitu banyak orang-orang ketika masukin masa pensiun, dia harus kerja keras. Dan mari kita mempersiapkan masa depan kita dari sekarang. So, Bapak Ibu, kenapa Prudential juga saya pilih? Bapak Ibu, berdasarkan laba bersih, Bapak Ibu, Anda boleh lihat tahun 2014 Prudential memiliki laba bersih sekitar 3,9 triliun, Bapak Ibu. Anda boleh lihat perusahaan asuransi lain yang masih jauh di bawah itu, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, berdasarkan premi neto tahun 2014, Bapak Ibu, dalam 1 tahun saja Prudential berhasil mendapatkan premi neto lebih kurang 23 triliun, Bapak Ibu. Artinya apa, Bapak Ibu? Prudential memiliki pertumbuhan yang luar biasa dibandingkan perusahaan asuransi lain. Inilah alasan saya kenapa saya memilih Prudential. Di tengah ada pro dan kontra, di tengah ada orang yang beranggapan begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, silahkan konfirmasi ke kita, Bapak Ibu. Ya, kita akan jelaskan apapun yang menjadi pro kontra yang ada di lapangan, Bapak Ibu. So, Bapak Ibu, polis asuransi jiwa adalah surat cinta yang paling tulus. Kenapa saya katakan paling tulus? Karena Anda sedang menyiapkan masa depan Anda saat Anda ada dan saat Anda tiada. So, Bapak Ibu, kematian tidak bisa tahu kapan akan terjadi. Bapak Ibu, saya dilahirkan di muka bumi ini sebagai anak yatim. Orang tua saya meninggal dunia ketika saya masih dalam kandungan. Ibu saya terpaksa harus kerja keras sendirian karena suaminya atau ayah saya meninggal dunia ketika saya masih dalam kandungan. So, Bapak Ibu, tidakkah Anda melihat di luar sana orang yang tadinya sehat, pagi sehat, kemudian sore tahu-tahu meninggal dunia, paginya sehat, kemudian sore harus dirawat di ICU. Bapak Ibu, musibah bisa terjadi kapan saja. Sebelum itu terjadi pada Anda, sebelum itu terjadi pada keluarga Anda, yuk persiapkan masa depan Anda dengan baik mulai dari sekarang. Sisihkan 10% sampai dengan 20% penghasilan Anda dan pastikan masa depan Anda menjadi lebih baik dari hari ini. So, Bapak Ibu, keputusan Anda yang bijaksana hari ini akan berarti sebuah masa depan cerah buat Anda. Bapak Ibu, memiliki asuransi bukan berarti kita tidak percaya pada Tuhan. Memiliki asuransi bukan berarti kita tidak percaya pada Allah. Tetapi memiliki asuransi karena bentuk ikhtiar kita untuk merencanakan masa depan. Ketika Anda ingin punya masa depan, maka Anda pastikan Anda harus menyiapkan masa depan Anda sejak sekarang. Atau Anda akan menunggu ketika Anda masuk masa pensiun, ketika Anda sudah pensiun, Anda sudah tua, Anda tidak mampu lagi bekerja, Anda sudah sakit-sakitan, dan Anda baru sadar Anda belum menyiapkan masa depan Anda. Bapak Ibu, teman-teman semua, tidak akan Anda melihat orang-orang di luar sana, umur 60 tahun, terpaksa harus kerja. Kenapa? Karena mereka lupa berpikir tentang masa depan. Keputusan Anda yang bijaksana hari ini akan berarti sebuah masa depan yang cerah. Bapak Ibu, bagi orang-orang yang Anda cintai, yuk sisihkan 10% sampai dengan 20% penghasilan Anda, hubungin orang yang
membagikan video ini kepada Anda sekarang juga. Kenapa? Karena besok bisa jadi sudah terlanjur. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu Anda hari ini, Bapak Ibu. Mohon maaf lahir batin. Segera hubungin orang yang membagikan video ini dan pastikan masa depan Anda menjadi jauh lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi Didik Mulato. Selamat pagi dan salam dahsyat.